langsung saja masuk ke dalam game yang pertama antara Aura Fire dan juga Onyx Esports. Mari kita berikan sorak-sorai, silakan. Ini dia MPL Arena. Wow, siapa yang mengambil poin pertama? Dan apakah akan ada match start? Karena kemarin 33 menit ya. Terlama. Terlama. Ada yang terlama Match juga. Terlama. Ya, dan benar memang Kairi sebagai jungler dengan Akainya, sedangkan Stans dengan Gashion yang Oke. akan bermain sebagai mid laner. Yang jadi masalah nih Om ya. Mhm. Sans ini kan mantan jungler nih. Itu Gashion sih kayak udah makanan sehari-hari Om. Yes. Jadi dia ditaruh di mid lane pun menurut aku kayak performanya tetap dahsyat sih. Wow, dari dan Sans juga. dia juga bawa Petrify ya, jadi benar-benar mengincar. Begitu daggernya connect Petrify, basic attack hilang satu. Iya ya, dan ini lumayan mengganggu juga ke arah Fanny nanti mungkin kan kalau memang darurat banget gitu. Petrinya bisa loh dipakai untuk nge-stopin Fanny dan ini menjadi satu-satunya player Gashion di MPL ID S10 dengan game ini. Total sudah 2 kali Gashion di pick. Lihat Kabuki begitu serang mengincar ke arah seorang Keyboy. Namun ternyata Keyboy masih bisa mundur, masih bisa ditahan, masih bisa di cover oleh Sans kali ini. Sama-sama ngebuang flicker sih tapi ya. Itu harus dibuang sih flickernya atau enggak pasti Keyboy bakal tumbang. Mungkin bisa menjadi first blood di tangan seorang Kabuki. Cuman kalau melihat dengan hero-hero yang udah diamankan sama Onyx ya harusnya di turtle dia lumayan strong. Karena dia punya burst damage yang cukup harusnya dari Gashion dan adanya Akai itu menjadi poin yang penting banget untuk secure di arah retribution ya. Ya, menurutku untuk poin pertama ya dari Turtle ini, dari tim Aura Fire Atlas mereka Godiva harus cepat untuk dapetin level keempat dulu. Wah, aduh. Tapi melihat Haik akhirnya bermain di gold lane ini sudah lama Udah ya. lama ya. Mungkin Nggak ngeliat. dipancing juga untuk Onyx Esports. Oke, kita biarin aja nih hanya main di gold. Bisa Iya. jadi ya kan. Bisa jadi. Memang Tapi ini lebih membuat nyaman Kabukinya sih dengan Fanny-nya juga. Dan Hai tentunya ini kan salah satu hero yang sebenarnya dia bisa open map juga dengan trap-trap yang dia taruh. Jadi lebih aman. Dan Iya, yang pasti kita juga melihat dari pemain-pemain Onyx Kairi. Dia sudah langsung melakukan secure ke area turtle yang pertama. Sementara Godiva agak sedikit datang terlambat. Namun Facehugger sudah memberikan informasi ternyata Sans. Yang berhasil untuk mendapatkan first blood. Namun ternyata ada heavy spin dari seorang Kairi. Dan tidak mau terlalu overextend Onyx Esports. Mereka cukup dengan 2 kill di area turtle-nya. Ya agak sedikit telat jadinya ya. Karena soalnya dari Kabuki dia harus ngambil buff dulu. Purple buff-nya tuh habis di momen ketika turtle-nya spawn. So ya, kalau nggak ada purple buff malah beresiko sekali dan akhirnya Aura telat datang di turtle sehingga turtle-nya masih bisa diamankan oleh Onyx. Ya, Iya. dan juga dengan kemenangan 100% masih untuk Akai. Dan di sini masih dengan objektif dari Onyx Esports yang berjalan dengan semestinya. Yap, dan bahkan kita akan melihat dari Keyboy. Yang ini memang sebenarnya masih agak slow tempo ya dari kedua belah pemain. Bahkan Onyx ngedapetin 2 kill-nya itu di area turtle-nya. Memang nggak mau terlalu mencari tim fight dengan Aura Fire. Malah masih menunggu Aura Fire yang untuk menyamperin ke arah Onyx Esports sendiri. Karena dari segi objektif Kairi tentunya pasti akan lebih dimenangkan. Tapi kali ini dari pergerakan Godiva di area atas, Keyboy sudah mulai terlihat di area rumputan. Dan belum ada penculikan ke arah seorang cewek di sini. Ya, tapi biasanya kalau dari Popol, ada tim yang pakai Popol, objektifnya itu harusnya lebih kenceng. Dan ini dia, talent prediction by Ax. 2 suara untuk Aura Fire, sementara Onyx ini masih memegang suara-suara dari para caster ya, cukup dominan dari para caster sendiri. Sementara kita melihat ini memang sebenarnya kenapa aku lebih ke arah Onyx. Entah kenapa aku lebih serem dengan melihat counter yang dibawakan sama Onyx sendiri. Fanny yang bisa dijepit dengan Kairi, Keyboy juga bisa menarik di sini. Ceweknya bakal free total di area belakangnya. Sans yang bakal maju ke area depan tentunya, sementara Boots ini yang bakal melakukan perpotongan. Iya harusnya memang gitu, tapi Fataling ternyata dibanting, ternyata 1 kill bisa diamankan di sisi lain cewek. Coba dikejar kali dengan skill table-nya, diobrak-abrik, double kill Israel. Double kill Israel diamankan, tapi kali ini Kairi sudah mencium-cium ada baunya bahaya. Ternyata Petrify connect karena seorang Facehugger dan tumbang Facehugger. Kita langsung Falling Star Moon. Boots mencoba untuk maju kali ini dengan Falling Star Moon yang connect, namun ternyata Kabuki masih bisa mundur dengan skill cable-nya. Masih aman sih, masih aman. Sebenarnya nggak overcommit kayaknya kayaknya kalau untuk inisiasi barusan. Ya, itu masih lancar-lancar saja buat Dota. Karena ada pertukaran yang dilakukan juga. Cuman, poin plus untuk Onyx Esports adalah mereka mendapatkan objektif setelah mereka mendapatkan poin kill. Benar-benar, apalagi nih, ini satu kerugian untuk Aura menurut aku adalah popolnya kurang maksimal. Biasanya
ketika ada tim yang menggunakan popol, itu objektifnya tuh udah dirontokin sebelum menit 5. Bahkan kita melihat kali ini gold shield di bagian top lane belum hancur. Masih ada sedikit walaupun udah sempet dikikis. Jadi menurut aku ini kerugiannya malah untuk Aura. Karena goldnya juga udah kelihatan nih perbandingannya. Walaupun belum sampai ke angka 1000 lah ya. Wow, oke. Dan dari emblemnya juga Demon Slayer yang dipakai oleh Kabuki. Jadi benar untuk memainkan dulu farming di jungle dengan cukup cepat dengan adanya battle spell cooldown dan juga damage to monster. Dan dia berhadapan dengan Akai tapi untuk berhadapan dengan Akai ini adalah hero yang sangat sulit untuk diganggu ketika menginjak level 4. Satu buah heavy spin bisa membuat positioning dari Fanny-nya ini bakal kemana-mana. Oke, tapi kali ini sudah mulai ngerusuh sepertinya pemain-pemain dari Onyx Esports masuk ke area dari purple buff-nya. Masih bisa ditahan. Godiva berada di garda depan, tapi ternyata Kairi habis pindah connect dan Hai tumbang kali ini. Sementara masih mau lebih dan bakal coba di cover kali ini dari pemain-pemain Aura. Sementara Kiboy masih bisa bertahan, masih bisa mundur. Konsil dibuka dan tidak akan ada fight yang terlalu overextend dari kedua belah tim. Tapi ternyata Kabuki masih mau lebih cepat. Dan itu dia Kiboy berhasil ditumbangkan. Ya, dan sebenarnya hype yang tadi sempat ditumbangkan di arah Purple Buff sebenarnya menurut aku masih worth ya. Karena akhirnya Purple Buff itu bisa diambil sama Kabuki. Yang kita tahu nih, Fanny kalau nggak pakai Purple Buff tuh agak sulit ya. Dan ketika Purple Buff-nya udah ada, punishment langsung mengarah ke arah Kiboy dan Fatal. Oke, Fataling yang nggak berhasil connect kali ini Sans yang bakal menjadi target. Dan ternyata Kabuki yang mencoba mengejar dan tidak bisa mendapatkannya. Oh, tapi Kiboy masih menahan setidaknya ya biar Sunset tidak tumbang. Tapi ternyata lompatan dari area belakang, Faisal punya connect. Faisal tumbang kali ini sementara Godiva harus mundur. Angkat kaki terlebih dahulu dari seorang Godiva dan tidak mau menjadi korban kedua. Setelah tiba-tiba ada Boots yang datang, cukup mengejutkan. Tapi cewek kali ini bakal mencoba dari kanan sendirian. Begitu saja Katrot dari Kabuki. Boots mencoba untuk menahan namun ternyata semua damage-nya masuk ke arah seorang cewek. Kiboy, oh tiba-tiba Hai. Solo kill. Oke. Dan glowing run ternyata Om ya. Ya, Genius sudah selesai glowing item kedua. Ini buat Sun. Dia kaya banget. Namun kali ini di mid lane ternyata ada defense yang coba dilakukan. Berhasil mendapatkan satu target Boots yang harus tumbang. Kali ini Purple Buff-nya coba untuk diinvasi oleh Onyx Esports. Iya, dan kalian juga bisa invasi. Diskon dari Grab 90%. Kairi ngebuka dengan satu buah heavy spin. Kali ini mundur terlebih dahulu. Setidaknya ini purple masih bisa diamankan. Oke, tapi kali ini masih mau memaksakan team fight-nya. Cukup ramai Godiva datang mencoba untuk membackup item Kupa dari seorang Hai. Kali ini Faisal mencoba untuk membantu tapi Sans datang dari area belakang. Daggernya connect dan tumbang kali ini. Faisal di area mid lane-nya. Kabuki mulai datang kali ini dengan steel cable namun ternyata tidak akan terlalu memaksakan team fight. Karena Kiboy sudah terlihat di area rembutan. Cewek menginjak satu buah trap dari Popol Kupa. Tidak punya Purple Buff sih. Ini yang yang menjadi alasan dari Kabuki juga nggak terlalu maju. Dan kali ini ada ini ya, new axe effect kayaknya buat kedua tim. Karena sama-sama serem mainnya, the better you smell, the better you play. Kelihatan kerat dari kedua belah tim, bahkan meskipun perbedaan network sekarang dipegang sama Onyx Esports, tapi kelihatan juga gimana caranya Aura Fire untuk menahan, melakukan defensif yang begitu kuat. Ini yang cukup menyeramkan adalah Sans-nya sebenarnya. Dia belum tumbang sama sekali, 6-0-0. Dan dia level 10 di sini. Perbedaan level terlihat begitu signifikan. Dari Aura Fire tertinggal sekitar 2 level. Dan ini bahaya dari Aura Fire. Mereka butuh momentum yang benar-benar bisa diciptakan sama Godiva dengan satu buah Fataling. Ya, semua tergantung dari stance ya kan. Dimana kita jarang sekali melihat Facehugger harus terpick off cukup banyak di early game. Biasa di 01, 02, tapi sekarang dengan menunjukkan dengan 1-4 ini berarti ada lubang di Aura Fire yang bisa ditembus oleh Sans. Iya, sementara Kairi masih memberikan pressure tapi awas. Kalau dicicil sama satu buah Magic Gloom. Ini Angry Gloom dari Facehugger tuh lumayan berasa. Dan Boots lagi-lagi membawakan playstyle yang masih sama. Tapi kali ini rame banget lihat Kairi habis punya connect. Karena seorang Kabuki kejepit dan tumbang kali ini. Sementara Sans cukup free di area backline-nya. Dan dari seorang Boots mencoba untuk menahan Facehugger. Masih bisa mundur. Dua pemain kali ini. Satu maksudnya Kabuki terjepit tadi dengan area yang cukup sempit ya. Nyaris aja Rainernya tadi kena, namun kali ini Lord yang terbuka beserta dengan tadi objektif yang ada di mid lane sudah diamankan oleh Onyx Esports. Kali ini kendali dipegang sepenuhnya oleh Onyx. Kira-kira Om, apa yang harus dilakukan Aura Om kalau di momen kayak gini? Ya, Aura mereka harus sedikit bersabar, menunggu untuk umpan tarik dari Godiva. Fatalingnya yang harus bisa dimaksimalkan juga. Dan jangan terlalu mengkontes di area dari Purple Buff. Karena Purple Buff ini berulang kali Onyx Esports ada di sana. Ada spawn, mereka langsung bersiap-siap juga. Dan kalau memang mau kontes, seharusnya adalah dengan item yang mungkin mirip-mirip lah ya. Tapi sekarang dengan bedanya gold seperti ini,
Aura Fire mereka harus bisa nge-defense dulu. Oke, dan di area bawah sepertinya akan terjadi Kabuki. kesulitan dan Kabuki. Ini yang kita tahu, Fanny ketika sendirian dengan strategi split push memang sebenarnya efektif. Tapi risikonya itu bisa terculik, apalagi ngebawa Ruby. Unoffended yang bisa narik dan bahkan tidak ada Purify ya Lin. Di Bener-bener. tangan Aura Fire. Nggak ada purifier. Ini sebenarnya ya Atlas dari Godiva. Kalau memang dia dapetin momen yang bagus banget, mungkin Itu Aura yang aku bisa bilang. balikin keadaan. Karena memang purify-nya hanya ada satu untuk Onyx Esports. Itu momentumnya harus pas banget. Tapi kali ini Lord sudah mulai digiring oleh Boots di area atasnya. Dan sementara lini A, bawah dan juga tengah ini bakal diwisamakan oleh pemain-pemain dari Onyx Esports sendiri. Sementara oke Stance Dagger-nya udah connect tuh kayaknya. Namun sepertinya tidak mau terlalu effective extend ke arah seorang Kabuki. Dan sementara Lord di area atas bakal coba ditahan terlebih dahulu. Sudah mulai maju. Dan Kairi kali menjadi garda Polystar terdepannya. mana? Polystar mulai dibuka begitu saja. Tapi ternyata Kairi berlebih berfokus terhadap objektif. Dan Lordnya tentunya masih bisa ditemukan dengan cukup mudah oleh pemain-main dari Aura Fire. Kita udah pernah ngelihat momen ini kemarin. 3 kali defensif dilakukan tapi San mulai Petrify. terlihat di area bawah ada Petrify. Tapi ternyata terplay. Oh my god. Kairi di sini meskipun tidak bisa untuk membackup Sans, tapi Sans bisa ditinggal sendirian. Kita tahu Dustin ini seberapa kuatnya dan Kabuki ini bakal menjadi harga yang cukup mahal karena Aura Fire. Mereka bisa aja kehilangan inhibitor turretnya sekarang. Oke, solo karir ternyata ya masih bisa tadi untuk bertahan bahkan mendapatkan 1 kill. Kena Petrify. Oh, Unoffended nice banget kali ini. Facehugger tumbang. Dan bahkan Double lihat kill. Godiva pun hilang begitu saja. Boots mulai maju kali ini. Bahkan Polystar pun dibuka. Fluffy bakal Base-nya. coba dipukul mundur. Satu turun masuk ke area base-nya. Dan Onyx Esports mereka berfokus Cewek. untuk menumbangkan turret dari Aura Fire. Dan ini dia. 1-0 untuk Onyx. Wow, Onyx dengan dominasinya yang sangat-sangat kuat dari early sampai ke mid game tidak pernah berhenti. Bahkan Aura yang tadi sempat dengan hero momentumnya ingin melakukan momen comeback sayangnya tidak pernah berhasil dan akhirnya 1-0 untuk Onyx Esports. Susah sih menurut aku kayak kita udah ngelihat ada Akai, ada Ruby ya kan. Ini 2 locker yang bisa nyolong ke arah Kabuki yang suka split push sendirian. Ini game kira-kira karena Fanny-nya udah jarang dipakai gak sih Om? Lebih ke arah dari Godiva gak sih? Gak dapetin Iya, momen sama sekali. Godovanya nggak dapetin Jujur ya, momen. aku udah terlalu melihat adanya kehadiran Atlas tadi. Atau terpisah di tempat yang lain dia tumbang. Karena dari segi tim play-nya, Onyx Esports mereka matang banget. Ada Purple gas 4 orang, 5 orang datang ke sana. Cuman aku ngerasa presence dari Popolo itu tuh minim banget Om. Yes, Itu juga sih. yang paling banyak disorot tadi pasti Fanny. Ya. Dan Fanny tadi udah bagus banget dari Kabuki menurutku ya. Dia bisa crossing, dapetin point kill, kembali ke belakang. Cuman memang ini dia, berhadapan dengan Akai yang tiba-tiba memang oke lah, Steve Cable bisa menggores sekali. Heavy spin dibuka, dialah yang terjebak di dalam sana. Dia kena satu momen kejepit sama